Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Manggarelo dari kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendugaan titik parameter dan interval, kesalahan rata-rata hitung sampel, menyusun interval keyakinan secara rata-rata dan proporsi, serta memilih ukuran sampel. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Penduga dan pendugaan. Pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Pendugaan merupakan suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel. Dalam hal ini, sampel random, keadaan parameter populasi dapat diketahui. Selanjutnya ada penduga. Penduga adalah suatu statistik atau harga sampel yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Dengan penduga dapat diketahui seberapa jauh suatu parameter populasi yang tidak diketahui berada di sekitar sampel atau statistik sampel. Secara umum, parameter diberi lambang. Selanjutnya ada ciri-ciri penduga. Ciri-ciri penduga yang baik adalah yang pertama, tidak bias atau unbiased. Suatu penduga dikatakan tidak bias bagi parameternya apabila nilai penduga sama dengan nilai yang diduganya atau parameternya. Yang kedua ada efisien. Suatu penduga dikatakan efisien bagi parameternya apabila penduga tersebut memiliki varian yang kecil. Apabila terdapat lebih dari suatu penduga yang memiliki varian terkecil, dua buah penduga dapat dibandingkan efisiensinya dengan menggunakan efisiensi relatif atau relatif efisiensi. Yang ketiga ada konsisten. Suatu penduga dikatakan konsisten apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, jika ukuran sampel semakin bertambah, maka penduga akan mendekati parameternya. Jika besarnya sampel menjadi tak terhingga, maka penduga konsisten harus dapat memberi suatu pendugaan titik yang sempurna terhadap parameternya. Yang kedua, jika ukuran sampel bertambah tak terhingga, maka distribusi sampling penduga akan mengecil menjadi suatu garis tegak lurus di atas parameter yang sebenarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pendugaan. Yang pertama, berdasarkan cara penyajiannya, yaitu yang pertama, penduga tunggal atau point estimate. Penduga tunggal adalah pendugaan yang hanya mempunyai atau menyebutkan satu nilai. Yang kedua ada pendugaan interval. Pendugaan interval adalah pendugaan yang mempunyai dua nilai sebagai pembatasan atau daerah pembatasan. Jadi pada pendugaan interval, dugaan dinyatakan dalam suatu daerah atau interval yang dibatasi oleh dua nilai. Pada pendugaan interval, digunakan tingkat keyakinan atau confidence terhadap daerah nilai sebenarnya atau parameternya akan berada. Yang kedua, jenis pendugaan berdasarkan ciri parameternya. Pendugaan rata-rata atau mu adalah pendugaan mengenai nilai parameter mu yang sebenarnya berdasarkan informasi rata-rata sampel. Yang kedua ada pendugaan varian sigma kuadrat. Pendugaan varian sigma kuadrat adalah pendugaan dari varian populasi yang tidak diketahui. Yang ketiga ada pendugaan simpangan baku. Pendugaan simpangan baku adalah pendugaan dari simpangan baku populasi atau parameter yang tidak diketahui. Selanjutnya yaitu kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan hitung sampel bisa dihitung dengan dua rumus, yaitu XX sama dengan sigma per akar N jika populasinya tidak terbatas, N kecil per N besar kurang dari 0,5, dan SX sama dengan sigma per akar N min N kecil per N besar min 1 jika populasinya terbatas, N kecil atau N besar lebih dari 0,05. Keterangannya, sigma adalah standar deviasi populasi, SX adalah standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. N kecil adalah jumlah atau ukuran sampel, dan N besar adalah jumlah atau ukuran populasi. Contohnya adalah
Standar deviasi dari harga saham kelompok real estate pada bulan Agustus 2013 adalah 232. Apabila diambil sampel sebanyak 33 perusahaan dari anggota real estate Indonesia, 508, berapa errornya? Maka yang diketahui adalah jumlah sampel 33 dan tidak ada jumlah N besar untuk populasi, sehingga termasuk populasi tidak terbatas. Rumusnya adalah XX SX sama dengan sigma per akar N sama dengan 232 per akar 33 sama dengan 40,38. Jika diketahui bahwa seluruh anggota real estate sebanyak 508, nilai N kecil per N besar sama dengan 33 per 508, hasilnya adalah 0,065 atau lebih besar dibandingkan 0,05, maka termasuk dalam populasi terbatas yang menggunakan rumus SX per sigma per akar N min N per N besar min 1. Jika dimasukkan adalah 232 per akar 33 akar 508 per dikurangi 33 per 508 dikurangi min 1, hasilnya adalah 40,38. X 0,968, maka hasilnya adalah 39,09. Selanjutnya ada menyusun interval keyakinan. Yang pertama, ada pendugaan interval untuk rata-rata. Untuk membuat pendugaan interval harus ditentukan terlebih dahulu besarnya tingkat keyakinan yang diberi simbol umumnya. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 90%, 95% dan 99%. Yang kedua ada pendugaan interval untuk proporsi. Proporsi sampel adalah pendugaan bias terhadap proporsi populasi. Jika ukuran sampel cukup besar, yaitu NP maupun N dalam kurung 1 min P lebih besar 5, di mana P adalah proporsi populasi, maka distribusi sampling proporsi akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata P dan standar deviasi proporsi. Selanjutnya ada contoh interval keyakinan rata-rata. 100 orang calon mahasiswa akademik ilmu statistik sebagai sampel acak yang sudah mengikuti tes IQ mempunyai rata-rata sebesar 110 dan diketahui mempunyai deviasi standar sebesar 20 dengan mempunyai tingkat keyakinan sebesar 95%. Buatlah pendugaan interval rata-rata IQ. Penyelesaiannya yaitu dapat kita ketahui X barnya adalah 110, lalu 1 min alfanya ada 95%, lalu Z alfa per 2 ada 1,96, sigmanya 20 dan N adalah sampelnya yaitu 100. Kita menggunakan rumus X bar min Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kurang dari pi mu kurang dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma A per akar N. Langsung kita masukkan nilai-nilainya yaitu 110 dikurangi 1,96 dikali 20 akar 100 kurang dari mu kurang dari 110 ditambah 1,96 dikali 20 per akar 100. Maka hasilnya adalah 106,08 kurang dari mu kurang dari 113,92. Jadi intervalnya antara 106,08 dan 113,92. Akan memuat rata-rata IQ sebenarnya dengan tingkat keyakinan 95%. Lalu selanjutnya adalah contoh interval keyakinan proporsi. Sebuah perusahaan sepeda motor ingin memasarkan produknya kepada mahasiswa. Mereka merencanakan kredit khusus untuk mahasiswa. Untuk itu, diadakan penelitian beberapa banyak mahasiswa yang senang sepeda motor tersebut. Dari populasi mahasiswa sebanyak 300 orang,
diambil sampel sebanyak 90 orang. Dari 90 mahasiswa yang diinterview, 25 orang menyatakan senang. Dugalah interval keyakinan 97% proporsi mahasiswa yang senang sepeda motor tersebut. Penyelesaiannya dapat kita ketahui sampelnya adalah 300. Lalu proporsi keyakinannya adalah 97%. X-nya ada 25 dan Z alfa per 2-nya ada 2,17. N kecilnya ada 90 dan alfanya ada 3% atau 0,015. Lalu ada P topi. P topi bisa dicari dengan cara X dibagi dengan N, yaitu 25 dibagi 90, hasilnya adalah 0,28. Lalu rumusnya adalah P topi dikurangi Z alfa per 2 akar P topi dikali 1 min P topi dibagi N, lalu akar N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1 kurang dari P topi ditambah Z alfa per 2 akar P topi dikali 1 min P topi per N kecil akar N besar dikurangi N kecil per N besar min 1. Lalu kita masukkan angka-angkanya, yaitu 0,28 dikurangi 2,17 akar 0,202 per 90 akar 210 per 290 kurang dari P kurang dari 0,28 ditambah 2,17 akar 0,202 per 90 akar 210 per 299. Hasilnya adalah 0,1938 kurang dari P kurang dari 0,3662. Lalu bisa disederhanakan, yaitu 19,38% kurang dari P kurang dari 36,62%. Jadi, mahasiswa yang senang sepeda motor buatan perusahaan tersebut dengan interval keyakinan 97% diduga berkisar antara 19,38% sampai 36,62%. Selanjutnya, ada penentuan ukuran sampel pendugaan. Untuk menentukan besarnya sampel atau N dalam pendugaan, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berapa besar E atau kesalahan duga yang akan ditolerir. Kalau menghendaki E sama dengan 0, maka N kecil sama dengan N besar, sebab E merupakan ukuran tingkat ketelitian. Yang kedua, tingkat variasi dari data populasi atau nilai karakteristik atau variabel yang akan diselidiki, yang akan dinyatakan dalam besar kecilnya simpakan baku atau sigma. Yang ketiga, besarnya tingkat keyakinan yang akan digunakan untuk menjamin pernyataan dari pendugaan yang dihasilkan. Untuk pendugaan rata-rata, banyaknya sampel dapat ditentukan dengan rumus N kecil sama dengan Z alfa per 2 dikali sigma per E kuadrat. Untuk pendugaan proporsi, banyaknya sampel dapat dirumuskan dengan N kecil sama dengan 1/4 dikali Z alfa per 2 per E akar kuadrat. Demikian presentasi dari saya, kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.